kita belajar. Saya ajak saudara untuk memikirkan sebuah fakta. Fakta apa itu? Iblis itu lebih teliti, lebih serius belajar Alkitab daripada kita. Oh, nggak berani amin. Yang belum tahu supaya tahu bahwa iblis itu jauh lebih teliti, lebih serius belajar Alkitab daripada kita. Amen. Dari mana saya bisa menyebutkan? Cukup banyak ayat-ayat vital yang dipakai oleh setan untuk menghantam kita balik. Setuju nggak? Ya. Banyak sekali. Salah satu contoh, Matius 5 ayat 9 itu adalah satu-satunya ayat dalam Alkitab, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita mengapa mantan-mantan bajingan ini. Kok ada yang ngamen? Itu kan kita mantan bajingan. Tersinggung, sombong, lupa siapa dulu kita, lo betul nggak? Betul. Nah, Matius 5 ayat 9 itulah satu-satunya ayat yang memberitahu kita bagaimana mantan bajingan ini bisa punya status anak-anak Tuhan, diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Yang belum tahu silakan baca sendiri aja. Sederhana, bahkan bukan cuma sederhana, cuma satu. Ketika kita hidup tidak punya musuh, status kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, sekarang saya tanya balik. Dengan ayat itu, saya tanya ya, dengar baik-baik. Ya, yang kehausan kepanasan ada air minum di sini. Dengar. Mana lebih mudah, mengampuni orang atau doa puasa? Doa puasa. Wah, itu dia masalahnya. Mana lebih mudah, memberi persembahan atau mengampuni orang? Persembahan. Tipu kamu. Ini orang populer tipu. Lu betul tidak sekarang? Ternyata melakukan aktivitas kerohanian dan ritual Kristen jauh lebih mudah daripada hidup tanpa musuh. Nah, ketika setan tahu, ayat ini, maka satu-satunya cara buat mereka menggugurkan status kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Sederhana. Sebelum jadi musuh, sebelum orang itu jadi musuh kita, saya beritahu, ada hal kecil, hal sepele yang setan buat sebelum jadi musuh. Kalau saudara setuju, ngomong yang kencang supaya kita pintar. Ternyata sebelum kita punya musuh, setan tahu ayat ini. Cukup dia buat kita jengkel dengan seseorang. Oh, enggak jawab. Ya, Betul. betul. Saya punya istilah kalau ngajar. Adik bungsunya benci, itu jengkel. Apa? Jengkel. Mudah atau susah kita jengkel pada seseorang? Mudah. Sangat mudah. Kita lagi berdiri dengan seseorang yang kita nggak kenal karena kita dua lagi nunggu sesuatu. Orang yang sensi, tahu kata sensi? Ya. Itu seperti tahu Jepang. Halus sekali begitu. Ini orang di sebelah ini, matanya gatal tapi nggak bisa puncak, terus matanya begini. Orang yang sensi bisa marah, ngapain ngeliatin gua? GR sekali sih. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Nah,
Ini salah satu ayat yang membuat status kita bukan jadi anak-anak Tuhan. Hanya dibuat sini. Mungkin saudara nggak pernah bilang, jengkel dengan kamu, mungkin enggak. Cuma, ayo jujur suami istri, lebih mudah ngampuni tetangga atau ngampuni istri atau suami kita? Ayo ngaku. Tetangga. Lo betul, saudara, itu fakta loh. Ya tahu, gak usah pura-pura sudah menikah. Di situ saya juga belajar hati-hati. Ayat vital yang kedua, coba saudara baca Ibrani 12 ayat 14. Ngeri. Ya, saya tidak tahu ada berapa ayat yang saya akan sampaikan untuk bagian pertama ini, tapi ini contoh. Ada masalah? Nggak, aman. Ibrani 12 ayat 14. Dengar ya, ada terjemahan yang sangat tidak tepat sehingga membuat kita nggak bisa mengerti secara keseluruhan. Baca kalimat pertama, 1, 2, 3. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Semua orang. Tunggu dulu, cepat-cepat. Ini fotokopi, cepat. Ngajak pulang kamu. Ini, saya kalau belajar firman, satu persatu Tuhan itu uraikan. Saya bersyukur untuk Roh Kudus yang begitu sabar mengajar. Kata pertama, apa? Berusaha. Kalau ada kata berusaha, itu tergantung kita, tergantung Tuhan, atau tergantung orang lain. Kita. Ini dia. Kita diminta berusaha apa? Sederhana. Tapi ini sulit. Berusaha hidup apa? Damai. Damai dengan berapa orang? Semua orang. Semua orang itu berapa? Nah, salah. Semua orang bukan banyak. Salah besar. Semua orang, pokoknya orang. Betul dong. Kalau banyak salah. Misalnya ini kecamatan apa untuk Palu? Sini? Iya, Sigi. Sigi. Kira-kira penduduk Sigi itu ada 5.000 orang. Kira-kira. Saudara nggak bisa berkata gini, Tuhan, aku berdamai dengan 4.999. Cuma yang satu ini Tuhan. Sudah semua atau belum? Belum. Masa? Oh, sudah 99,99%. Tinggal satu saja. Belum. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Ingat tuh, pokoknya orang. Dan, nah itu terjemahan yang salah. Di bahasa Indonesia, dan kejarlah kekudusan. Nah ini bingung. Karena kata kekudusan buat kekristenan itu tidak berzina. Maka itu kita nggak pernah nyambung bacanya. Jadi begini cara baca. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Sehingga selama kita hidup nggak punya musuh. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, nah ini saya minta baca sama-sama. Maka, kalimat terakhir sebab. Maka seorang pun tidak dapat melihat Tuhan. Ini buat setan vital. Seorang ngeri. Berarti sama seperti Matius 5 ayat 9, untuk menggugurkan status kita sebagai anak-anak Tuhan, buat setan itu mudah atau susah? Mudah sekali. Setan untuk membuat kita tersinggung gak perlu doa puasa, terlalu besar. Dia lagi santai, iseng, dia senggol kita, bisa menyalahi. Betul? Samanya. Nah, setelah kita membaca Ibrani 12 ayat 14, membuat orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus tidak bisa melihat Tuhan, mudah atau susah buat setan? Mudah sekali. Saudara, ini loh yang kita harus tahu. Jujur, ini kalau saya lihat dari sini wajah beberapa saudara, sepertinya baru tahu ada dua ayat seperti ini. Mungkin ada tanda tanya di wajah saudara. Bayangkan, ini ayat sudah berapa ribu tahun ditulis. Bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru, sudah lama. Tapi kita nggak ngerti. Maaf. Berarti ada atau tidak ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, majelis-majelis jemaat
yang nggak pernah melihat Tuhan tapi aktif melayani. Ada. Itu mengerikan. Jadi satu-satunya hal yang membuat kita yang tersebut dengan anak-anak Tuhan ternyata nggak bisa melihat Tuhan. Bukan karena tidak doa puasa, bukan karena tidak doa pagi, doa malam, bukan karena nggak baca Alkitab, bukan. Nggak berdamai. Ngerti sekarang? Jangan main-main. Prinsip ini harus kita miliki dalam hidup kita. Maaf, ada suara apa itu? Bukan dari sini. Harus di-mute. Satu lagi, supaya kita betul-betul mengerti bahwa setan itu lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Ngeri, sangat menakutkan. Karena kalau kita tidak berhati-hati, tidak serius, di dalam gereja banyak orang-orang yang kelihatan rohani dan aktif, tapi statusnya menakutkan, bukan anak-anak. Saudara ingat, di seluruh alam semesta ini hanya ada dua kekuatan. Siapa dan siapa? Cepat. Ayo, siapa dan siapa? Cepat. Tuhan dan setan. Tuhan dan setan. Nah, kalau Ibrani 12 ayat 14, kita yang begitu hebat melayani Tuhan, tapi nggak bisa melihat Tuhan, berarti kita pasti melihat setan. Nah, itu dia. Loh, fakta loh. Saya tanya, jangan tersinggung. Fakta, jujur, rendah hati. Ternyata memang betul. Lebih banyak yang mengaku Kristen lebih mudah melihat setan daripada melihat Tuhan. Betul. Kok cuma Hendrik yang ngomong dengan pura-pura? Betul. Tahun 78 kalau nggak salah, saya bersyukur. Papa itu ngajak saya mikir hal yang simpel, unik tapi besar dampaknya. Pernah dengar istilah kesetanan? Nah, artinya, wih, orang itu kesetanan. Wah, ini orang hebat. Sudah, Mer, duduk aja, Mer. Arif, duduk di depan sini. Ayo. Sudah cepat, ayo. Badan besar di depan. Ayo. Saudara, ini orang hebat, Pak Arif Midarja. Sudah kenal? Iya. Ayo, silakan masuk depan situ ada. Cukup enggak? Bisa? Berapa orang deh? Cuma 4 orang. Ada lagi, Dito sama Delan. Oh, berapa orang? Oh gitu, tolong ini Bapak air minumnya turun di lantai saja supaya ada yang bisa duduk. Ya, terima kasih. Grace mana tuh? Gak akan lihat. Oh, ada. Keluar, Grace. Gak boleh sembunyi. Kalau lagi Zoom, oh ya udah. Oke. Nah ya, saya lanjutkan. Dengar ini, jangan main-main. Karena ini perkara serius dalam hidup kita. Kalau tidak, kita kacau semuanya. Berarti kalau saudara mendengar kata, wih, dia kesetanan, itu artinya apa? Kenapa? Kebanyakan setan. Salah. Orang itu seperti setan karena kesetanan. Nah, tahun itu akhir 70-an, tiba-tiba Papa itu tanya saya, dan coba kamu mikir, kalau ada orang bisa kesetanan, tolong jawab, berarti orang itu seharusnya bisa ketuhanan. Ya. Nah, ini ternyata gereja jarang sekali mengajar tentang ketuhanan. Yang bukan ketuhanan Maha Esa Pancasila, bukan. Yang hubungannya dengan apa tadi? Kesetanan. Ya, saya tanya, kalau kesetanan, orang itu kesetanan, artinya orang itu setan. Mirip setan. Itu sudah saya percaya ya. Maka seharusnya kalau ada orang itu ketuhanan,
Loh, kok nggak jawab? Kalau orang itu ketuhanan berarti seperti Tuhan. Kalau kesetanan seperti setan, maka kalau ketuhanan seperti Tuhan. Saya tanya lagi. Dan baru bagi yang baru mendengar sekarang ini tentang istilah ketuhanan, berarti selama ini sekian miliar orang Kristen di dunia rata-rata kesetanan. Karena baru tahu hari ini ada yang ketuhanan. Lu ya atau tidak? Ya. Melihat sesuatu, dengar ya, ini masih kata melihat tadi. Melihat sesuatu ada pengaruh nggak di hidup kita di apa yang kita lihat? Ada. Jelas. Sesuatu itu sering kita lihat, dampaknya apa di hidup kita yang sering melihat sesuatu itu? Terus hal itu. Iya, kita jadi seperti yang kita lihat. Nah, ini Ibrani 12:14 tadi. Kenapa ada orang nggak ketuhanan? Karena hampir nggak pernah lihat Tuhan. Betul? Betul. Kenapa nggak bisa lihat Tuhan? Karena kesetanan. Bukan karena nggak mengampuni, tidak berdamai dengan semua orang. Ngerti ya? Sudah. Mau masuk nih, mau masuk. Oh, loh, betul nggak saudara? Sederhana sekali. Kalau semangatnya. Satu ayat lagi supaya saya bisa mengajar banyak hal. Yohanes 10 ayat 10. Kalimat yang B, yang pertama kalau sempat saya bahas. Setelah pencuri datang dan aku datang, baca Yohanes 10. Nah, setan pun tahu ini ayat vital. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Satu bilang yang B. Ya udah, lanjut terus. Aku datang. Pelan-pelan. Tolong perhatikan. Aku datang, siapanya? Yesus. Untuk supaya mereka mempunyai hidup. Kita beroleh hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Lihat gereja-gereja karismatik, pendeta-pendeta yang mata duitan, kalau khotbah ini ngawurnya luar biasa. Hidup berkelimpahan, langsung bicara duit, kamu kaya, goblok. Kata hidup kelimpahan, tidak ada unsur uang sama sekali. Catat. Maka itu ada pendeta-pendeta khotbah duit tentang ini mati kamu. Karena menghina Tuhan. Sebab dengan khotbah-khotbah duit, pendeta-pendeta itu menjadikan Tuhan seperti debt collector. Betul? Debt collector suka ngancam. Nah, pendeta mata duitan khotbah perempuan ngancam. Tuhan sedih. Jujur, papa kita mata duitan? Tidak sama sekali. Kita nggak ngasih pun dia nggak marah. Siapa bilang kalau kita ngasih baru dia kasih? Tidak, itu ngawur. Saya beri contoh. Lebih mudah datang di undangan pesta orang kaya atau orang pas-pasan? Orang pas-pasan. Ayo mikir, sebelum jawab mikir dulu. Kencang salah. Oke, saya tanya. Lebih mudah datang ke pesta orang kaya atau orang pas-pasan? Pas-pasan. Kenapa? Bukan pas muam. Cepetan jawab. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Nggak usah beli mobil. Nggak perlu isi amplop. Diundang orang pas-pasan itu nggak perlu sibuk baju, nggak perlu sibuk ngisi amplop, nggak perlu sibuk mau ngasih apa, sebab mereka bisa beli sendiri. Bahkan kalau di orang pas-pasan enak sekali. Betul? Nah, ngerti nggak Ustaz? Ngerti. Hei, pendeta-pendeta yang mata duitan dengar. Mau ngasih apa kepada dia yang bisa buat apa-apa? Udah jawab dong. Enggak, dia enggak perlu. Saya yakinkan saudara, tidak mengembalikan perpuluhan, Tuhan enggak tersinggung sedikit pun. Perpuluhan cuma dikit aja sombongnya luar biasa. Dia punya segala-galanya.
Maka itu gereja-gereja besar nggak berani ngundang saya karena perpuluhannya habis semua. Karena saya akan mengajar murid-murid Yesus jangan sibuk dengan uang. Tuhan nggak butuh uang kita. Wah, yang pelit senang dengar khotbah. Karena ini perkara serius. Nah, Yohanes 10:10 ini bukan masalah materi, bukan masalah uang. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya, memilikinya dengan segala kelimpahan. Itu bukan uang, itu hidup. Hidupnya siapa? Hidupnya Yesus. Aku datang memberikan hidup. Itu hidup Dia. Hidup yang berlimpah-limpah. Jadi nggak ada urusan dengan uang sama sekali. Khotbah-khotbah gereja yang kebanyakan karismatik, Pentakosta ujungnya duit saja. Itu akan mengajar gereja hubungan dengan Tuhan menjadi hubungan transaksional. Hubungan apa artinya? Urusan duit. Padahal hubungan papa dengan kita diminta. Hubungan papa dengan anak, anak dengan papa. Hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Itu yang kita harus buat. Tapi ketika dirusak oleh khotbah duit, hancur semua. Nah, setan benci ayat ini. Kalau saudara dan saya betul-betul menerima hidupnya Yesus, berarti kita nggak akan mati-mati. Karena hidup terus berlimpah. Oke, sedikit aja ini bahasa aslinya. Ada 3 kata untuk hidup dalam bahasa Yunani. Saya ambil 2 saja. 1 bios. Di situ muncul kata biologi. Nah, itulah hidup yang lahir dan bisa mati. Tapi yang dikata ini, Tuhan Yesus datang memberi hidupnya, Zoe. Nah, Zoe ini yang nggak bisa mati. Maka itu berlimpah terus. Kata berlimpah artinya hidup ini bisa dimakan, dinikmati oleh banyak orang. Silakan, tidak apa-apa. Dan tetap hidup. Saya cuma cerita Tuhan yang dipermuliakan. 26 Agustus tahun 2025 saya akan mensyukuri 53 tahun saya melayani. Yang lama atau sebentar 53 tahun? Lama. Nah, selama 53 tahun ini, saudara, hidup saya itu dimakan oleh sekian banyak orang. Nanti kata dimakan. Tuhan berikan kami anak-anak yang luar biasa. Dan saya tetap hidup. Bayangkan. Saya menikmati hidup ini. Saya beri pemikiran ini. Sekali kita beribadah seperti ini, yakin nggak? Urapannya, kuasanya, berkatnya semua melimpah atas kita. Amin. Betul ya? Bukan itu pertanyaan. Kalau seminggu kita cuma ibadah sekali dan ibadah dengan betul, dengan benar di hadapan Tuhan, kita kelimpahan nggak urapannya, kuasanya, berkatnya, kasihnya? Kelimpahan tidak. Misalnya yang kita terima itu dimakan oleh 1000 orang dalam minggu ini, masih ada sisa atau habis? Masih ada sisa atau habis? Tidak. Tetap ada. Karena Zoe melimpah. Maka itu kalau murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, pelit. Terima urapan, terima kuasa, terima berkat, terima kasihnya. Pelit, nggak pernah dibagi. Mati tahu OD, tahu OD. Yang nggak narkoba, nggak tahu. Overdosis. Ya.
Jangan bilang mantan, belum aja. Lu serius? Maka itu banyak orang-orang overdosis dalam gereja. Kelimpahan hidup yang Tuhan punya nggak dibagi, dimakan sendiri. Ngeri sekali. Jadi saudara, inilah bukti ayat-ayat vital sangat disukai iblis, tapi dia buat nyerang kita balik. Ini baru kita, waduh ada banyak. Nggak mungkin saya ceritakan apa yang saya tahu, terlalu banyak. Tapi ayat terakhir bagian ini, bukan terakhir saya selesai, belum, masih banyak. Apa itu Zoe? Yohanes 17 ayat 3. Apa itu hidup yang berkelimpahan? Yohanes 17 ayat 3. Pelan-pelan ya bacanya. Per kalimat. Udah? 1, 2, 3. Nah, lihat. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Kalau saudara sering ikuti saya mengajar, Roh Kudus sering menunjukkan kepada saya tentang satu-satunya ayat tentang apa saja. Jadi kalau cuma satu itu penting tidak? Sangat penting. Nah ini yang dicuri oleh iblis. Nah Yohanes 17 ayat 3, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberi tahu kita definisi hidup yang kekal. Tidak ada ayat yang lain kecuali satu. Ulangi, 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Perhatikan. Ternyata hidup yang kekal itu tidak ada urusan dengan waktu. Walaupun kata everlasting, kekal, ternyata nggak ada urusan dengan waktu. Nah, ketika banyak gereja tidak memahami bahwa hidup yang kekal itu bukan waktu. Hidup yang kekal itu sebuah kondisi, yaitu hidupnya Tuhan sendiri. Kita tunggu yang punya rumah. Monik, ada tamu siapa? Suruh masuk saja langsung. Siapa? Delan. Saya nggak tahu Delan itu siapa. Oh ya, masuk cepet yuk. Nggak apa-apa. Jangan terlalu lama di luar. Saya terganggu. Ayo cepat masuk. Ya. Sana sebelah sana. Sana. Nanti bisa duduk. Pakai aja sandal apa? Udah, semua masuk. Ibu yang bawa anak agak di pinggir saja supaya nggak kepanasan anak. Kurang angin. Iya, coba. Nggak kurang. Arif di situ nggak ada angin. Ya sudah nih, kamu duduk. Udah jangan berdiri semua kelamaan saya nanti. Nita cepat duduk depan sini. Nita. Wih, Nita. Pindah saja. Pindah. Cepat. Ayo cepat masuk. Cepat. Apalagi? Ayo. Ya, dengerin. Jadi hidup yang kekal itu tidak ada hubungan tentang waktu sama sekali. Hidup yang kekal itu sebuah keadaan. Dan hidup yang kekal itu adalah hidupnya Tuhan sendiri. Agak sulit yang mengerti, saya akan berusaha untuk mencari kata-kata yang tepat tentang hidup yang kekal. Ini saya ingat. Waktu saya masih kecil, saudara, saya itu senang pelihara hewan. Ya, saya bisa berternak tupai waktu masih kecil. Saya punya ikan, nyanda, ya macam-macam. Nah, suatu hari ada seekor ikan yang saya pelihara. Itu sakit. Ikan yang sakit itu dia terbalik. Yang nggak pernah pelihara ikan masih nggak tahu.
Nah, terbalik, tapi masih hidup. Ya. Aduh, kasihan betul. Tapi gimana cara saya nolong? Nah, waktu itu jangan kepikir bawa ke dokter hewan. Gak mikir sudah. Uangnya siapa? Saya masih SD. Saya melihat di akuarium saya, ikan ini berenang terbalik begitu. Itu ini pasti sakit. Saya ingin berusaha untuk nolong. Tapi gimana sih, nggak ngerti dia sakit apa. Tiba-tiba di pikiran anak kecil ini masuk. Seandainya saya punya hidupnya ikan, maka saya bisa hidup di dalam air. Dan saya akan nanyain ikan itu, kamu sakit apa? Tapi mungkin nggak saya punya hidupnya ikan? Belum saya tanya, mungkin nggak saya punya hidupnya ikan? Tidak. Berarti manusia punya hidup, yaitu di darat, ikan punya hidup. Nah, papa kita punya hidup, jenis hidup tersendiri nggak? Nah, itu namanya hidupnya kekal. Bukan waktu, hidupnya sendiri. Kapan saudara dan saya memiliki hidup yang kekal? Baca. Yaitu, dan inilah hidup yang kekal itu terus. Bahwa mereka, nah ganti saya. Bahwa saya mengenal, garis bawahi. Bukan tahu. Teologi itu hanya membuat orang itu tahu Tuhan, tapi nggak akan kenal Tuhan. Sebab kata logi itu otak, belajar. Saudara orang Indonesia bisa belajar tentang Presiden Soekarno, bukunya banyak. Saudara bisa mempelajari tokoh-tokoh dunia yang hebat, Abraham Lincoln, bukunya banyak. Tapi saya tanya, dengan mempelajari hidup seseorang, bisa kenal nggak? Tidak. Jelas tidak, karena belajar. Dan itu teologi. Mengapa orang pertama di dunia yang tercatat tidak mengalami mati? Siapa orang itu? Henok. Baca baik-baik. Kenapa Henok tidak mengalami mati? Bukan karena dia rajin puasa, rajin berdoa. Tidak. Baca Kejadian 5:22. Cepat. Kejadian 5:22. Hanya ada satu hal yang menyebabkan Henok tidak pernah mati, karena dahsyat sekali. Jadi kalau kita baca Alkitab ya seperti ini. Beri perhatian khusus. Baca 1:5:22. 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ya, ayat 24. Ya, yuk. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu dia tidak ada lagi stop. Sederhana. Bergaul. Harusnya semua kita menghidupi firman ini. Nah, sama. Ini juga ayat vital buat iblis. Supaya saudara tidak bisa bergaul dengan Tuhan, iblis ciptakan teologi. Maaf ya, jangan tersinggung ya kalau itu ciptaan iblis. Saya punya bukti bahwa teologi itu ciptaan iblis yang marah-marah. Apa buktinya? Satu, setiap teologi pasti melahirkan doktrin. Kalau tidak ada kalau teologi tidak menghasilkan doktrin, maka itu bukan sebuah ilmu. Doktrin menjadi dogma. Dan celakanya, tidak ada doktrin yang tidak berasal dari Alkitab. Ya kalau nggak berasal dari Alkitab bukan doktrin. Tapi aneh, mengapa sumbernya satu, ujungnya perpecahan? Ya betul tidak saya berkata? Kalau saudara pegang satu doktrin, sulit menghargai orang lain yang tidak sedoktrin. Kalau bukan setan apalagi? Karena iblis itu pemecah belah. Jangan tersinggung dulu. Saya belajar teologi hanya untuk pengetahuan, bukan untuk hidup. Itu bedanya. Saya belajar. Suruh tanya saya doktrin apa, saya bisa jawab karena saya baca buku.
Tapi itu tidak membuat saya mengenal Papa. Karena dalam filosofi hidup, mengenal seseorang itu hanya ada satu, bergaul dengan orang itu. Seminggu saja intens kita dengan seseorang, langsung berkata, oh dia itu seperti ini, dia itu begitu. Dan ini perkara serius. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kita ngapain? Mengenal baca kitab saudara. Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Ya ampun, begitu jelimetnya doktrin yang membahas teologi sampai miring-miring nggak tahu kemana. Padahal teologi cuma sesederhana itu. Kenal dia. Saya tanya lagi, bagaimana caranya bisa kenal? Bergaul. Maaf ya, orang beragama yakin dan dipastikan nggak bisa bergaul dengan Tuhan. You know? Oke, saya bukti. Bergaul itu kenal waktu enggak? Bergaul itu ada batasnya enggak? Tunggu, belum jamnya. Tunggu, ya mulai ayo. Agama itu penuh peraturan. Betapa ribetnya untuk ketemu Tuhan. Bahkan maaf ya, saya harus ngomong. Liturgi. Kalau saudara mendengar kata liturgi langsung mikir apa? Makanan dingin kasih saya di meja dia makan. Cara ibadah. Apa artinya liturgi? Tata cara ibadah. Saya tanya, ibadah itu siapa mau ketemu siapa? Manusia mau ketemu Tuhan. Kalau Tuhan mau ketemu kita dan kita mau ketemu Tuhan, pakai otak jawab. Seharusnya siapa yang ngatur siapa? Cepetan. Tuhan. Tapi faktanya Kita atur Tuhan. kurang ajar. Liturgi itu buatan manusia, buatan para majelis. Duduk, berdiri, amin, ada sudah. Ayo saudara, sehebat-hebatnya saudara orang Palu dan kenal baik dengan Bapak Gubernur. Kalau saudara mau ke kantor Gubernur, siapa nuruti aturan siapa? Ayo jawab cepat. Nah, apa itu liturgi itu kacau. Kasihan Tuhan, dia dibuat nggak bisa apa-apa karena kita yang ngatur dia. Betul atau salah kalimat? Betul. Saya bersyukur Tuhan tunjukkan fakta-fakta ini. Betapa salahnya kita. Jadi hidup yang kekal itu bukan ritual. Hidup yang kekal itu bukan aktivitas, tapi sebuah kondisi karena kita mengenal dia. Dan lagi sekali, bagaimana cara mengenal? Bergaul. Mempelajari tentang Tuhan, nggak akan kenal dia, hanya tahu. Maka itu Yesaya 11 berkata, maka bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan, bukan pengetahuan tentang Tuhan. Seperti air laut menutupi dasarnya. Itu Yesaya 11 ayat 10. Maka itu hari ini kita harus aduh, saya panjang sekali ngomong. Ini baru pembukaan loh, saudara. Tentang ayat-ayat vital. Nah, sekarang saya masuk. Karena Pak Enol memberi tema family apa? Fellowship. Family, ada kata keluarga, family. Nah, saya suka. Saya tanya kepada saudara yang nggak ngerti pun saya percaya bisa jawab. Bagi Tuhan, siapa yang lebih Tuhan sukai? Ibadah gereja atau keluarga? Lu pintar semua lu luar biasa, serius. Tuhan itu jauh lebih suka keluarga karena dia hadir di situ. Betul atau salah kalimat ini? Itu dulu sebelum ngomong. Tuhan Yesus itu hanya nggak suka dengan satu kelompok saja. Pokoknya kalau Yesus ketemu kelompok ini, orang munafik. Betul atau salah? Nah, ini saya mau tanya tadi.
Saya ulangi. Setuju, Tuhan Yesus paling gak suka orang munafik. Maka itu di Lukas 15 ayat 1, Yesus lebih suka kumpul dan makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi kalau dia kumpul orang Farisi ahli Taurat, itu tercatat di 4 Injil itu. Kalau saya baca Matius 23 mulai 16 ya kalau nggak salah, itu pertama saya baca ayat itu, nggak mungkin lah Tuhan Yesus ngomong sekasar ini, karena tiap kali dia bicara selalu kata pertama celakalah, celakalah. Sadis sekali. Ternyata betul dia, karena dia nunek dengan orang munafik. Nah, mengapa Tuhan Yesus dan Bapa di surga lebih suka keluarga daripada gereja? Pertanyaan saya, tolong jawab awas saja. Kita ini bisa berlaku munafik di gereja atau di rumah? Di gereja. Nah, maka itu jangan sering-sering ke gereja, banyak orang munafik. Loh, fakta atau tidak? Loh, jawab fakta atau tidak? Ya sudah. Oh, tutup gereja. Pindah ke rumah. Tuhan tidak suka memang. Serius. Karena di mana ada kemunafikan, yang Maha Kudus, Maha Kasih nggak bisa hadir. Di rumah dia hadir. Maka itu keluarga itu nomor 1 buat Tuhan. Lembaga pertama yang dia buat bukan negara, bukan politik, keluarga. Itu lembaga pertama yang Tuhan dirikan. Maka itu mengapa mujizat yang pertama dari Yesus di pernikahan, karena dia ingin menunjukkan betapa pentingnya keluarga. Lanjut, Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Masih jam 6 loh saudara. Ya. Di India, saya pakai jam India saja. Jam 6. Oke, jadi masih sore. Baca 1, 2, 3. Dan lagi Mana ada nggak suaranya? Yang lain baca. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow. Saya ngomong lagi. Ini salah satu ayat vital lagi. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberi janji minta berapa hal? Baca, minta berapa? Apapun juga itu berapa hal? Semua akan tidak ada ayat lain sedahsyat ayat itu. Siapa yang bicara? Pertanyaan saya, sering kita alami nggak ayat ini? Jawab, sering nggak kita alami? Tidak. Berarti Tuhan bohong. Tunggu dulu. Perhatikan 2 syarat. Yang pertama, 2 orang dibunuh. Kalau cuma 2 orang saja kita ambil, salah. Tapi syarat kedua, yang sepakat. Kita keluarkan kata sepakat. Sepakat. Apa yang muncul di benak kita ketika kita mendengar kata sepakat, agreement? Itu apa? Tentang apa? Cepetan. Persatuan. Perjanjian. Betul. Akankah sebuah kesepakatan sah kalau tidak ada orang yang lebih tinggi dari 2 orang ini? Jawab. Tidak. Dalam hukum negara mana saja, siapa orang lebih tinggi dari 2 orang yang akan membuat kesepakatan? Enggak terlalu tinggi. Notaris. Kita datang kepada notaris. 2 orang, pihak pertama, pihak kedua. Ini loh cara belajar firman itu begini. Dan ini nggak ada di doktrin teologi manapun. Yakin kan? Notarisnya terkenal. Yang buat kesepakatan orang hebat. Kalau nggak ada satu ini, nggak berhasil. Apa?
Orang kok, bukan benda. Saksi. 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 Jadi saya tanyanya begitu, Bapak. Dua orang ini siapa yang buat kesepakatan? Kesepakatan itu apa? Perjanjian. Ada hukum yang mengikat. Harus ada saksi. Saya kejar. Ini hebatnya Alkitab. Ketika dia membuka rahasia ini, saya, siapa dua orang ini? Hanya ada satu ayat di Alkitab. Maka itu tadi saya sudah bilang, Roh Kudus menunjukkan saya tentang hanya satu ayat. Nggak ada dua. Hanya ada satu ayat yang menuliskan sebuah peristiwa. Kapan Tuhan hadir menjadi saksi. Coba buka Maleakhi 2:14. Aduh, Tuhan terima kasih. Maleakhi 2:14, cepat lihat. Ini satu-satunya ayat yang memberitahu kita Papa kita hadir menjadi saksi. Saudara baca perjanjian lama khususnya. Papa hadir memberkati, menolong, menyembuhkan. Ya, Ebenezer dan banyak. Oh, itu banyak. Tapi hadir menjadi saksi hanya sekali. Udah, Maleakhi 2:14. Ini caranya buka. Lihat langsung belakang. Ini kitab apa? Apa itu? Habakuk terus. Ya, terus Hagai sebelum Matius. Nah itu sebelum Matius. Maleakhi 2:14. Ayo baca. 1, 2, 3. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi. Nah, stop dulu. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu manusia kapan yang Maha Besar, Maha Kudus hadir menjadi saksi. Hanya ayat ini. Ketika manusia menikah. Saya ulangi. Kenapa Tuhan gak menerima persembahan kami hari itu? Imam-imam berontak kepada Tuhan sebab persembahan mereka tidak diterima. Lalu Tuhan jawab, sebab aku yang telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah istri seperjanjianmu dan apa? Teman sekutu. Berarti siapa dua orang di ayat 19-18? Suami dan istri. Suami istri. Nah, balik ke Maleakhi. Jangan kecepatan baca. Ya, ini sekedar guyon saja. Sebab aku yang telah hadir menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Masa muda. Belum, makanya saya tanya bacanya apa? Masa muda. Masa muda. Istri masa muda dengan istri muda itu beda. Oh, baru nggak? Telat semua. Hebat man kita. Coba baca ayat 16. Kalimat pertama masih Maleakhi 2:16. 1, 2, 3. Sebab aku membenci perceraian. Yahweh Tuhan Israel. Saudara bayangkan, manusia itu kurang ajar yang minta ampun. Setuju? Yang dilarang cerai aja nekat cerai. Apalagi yang diberi hukum boleh kawin 4 kali. Ngerti maksud saya? Itu manusia kurang ajar kita. Hanya satu Tuhan di seluruh alam semesta yang benci perceraian. Papa kita di surga. Maka itu kita harus setia. Nah, tolong ya rekan-rekan pendeta, kalau memberkati pernikahan, sejak saya mengerti rahasia Maleakhi 2:14. Ternyata satu-satunya alasan yang Maha Kudus, yang Maha Besar memberkati dua orang itu jadi suami istri, itu tergantung isi hati janji nikah mereka. Jadi tidak tergantung siapa pendetanya, tidak tergantung tempatnya bagaimana. Maka itu sejak saya ngerti itu, saya melarang gereja-gereja kalau memberkati pernikahan lalu janji nikah sudah baku cuma tinggal dibaca. Salah. Setan bisa menuntut yang janji bukan kamu, kamu cuma baca. Enggak sah.
harus tulus keluar dari hati. Karena dari janji kalian berdua yang mau menikah besok, ingat, dengan janji nikah kalian itu surga menilai tulus atau tidak. Begitu surga menilai tulus, langsung dia berkenan. Kembali ke Matius 18 ayat 19. Ayo jawab jujur. Membuat suami istri tetap sepakat itu mudah atau susah? Susah. Ini pintar semua. Maka itu banyak masalah dalam keluarga karena suami istri nggak pernah sepakat. Gara-gara sendok bisa ribut. Kok nggak amin suami? Amin, amin. Gara-gara sandal bisa ribut. Amin. Gantungan baju bisa ribut. Hal-hal kecil yang setan buat. Karena setan tahu ayat ini. Dengar pertanyaan saya, kalau semua suami istri di dunia kompak dan sepakat, setan kalah nggak? Nah, ini kurang ajarnya mereka. Maka itu saya katakan dari awal tadi, supaya mulai hari ini saudara tahu, setan sangat hafal ayat-ayat Alkitab yang vital. Maka begini prinsip setan, sebelum kamu kalahkan kami kalahkan kamu balik. Saya tanya, membuat suami istri enggak sepakat bahwa setan itu mudah atau tidak? Mudah. Sangat mudah. Saya punya istilah begini ya, setan lagi sandaran, ngupil, garuk-garuk, terus ada suami istri harmonis, selesai. Ngerti? Enggak perlu tenaga. Ini yang perlu kita jaga dalam keluarga. Sepakat. Seia, sekata. Nggak boleh ada perbedaan. Gara-gara ayat ini, saya berapa tahun yang lalu sering buat tes. Jadi suami istri, ya ada berapa sekian pasang suami istri, ya tidak boleh ada janji, tapi suruh masuk ke supermarket, masuk ke pasar, masuk ke toko, lihat yang dibelanjain sama atau tidak. Loh, sederhana. Kalau suami istri yang betul dan saling kenal tentang kebutuhan rumahnya, belanjanya pasti sama nggak? Karena saling tahu di keluarga kita butuh apa sekarang. Dan ternyata yang lulus sedikit sekali. Bahkan suami istri sering beli yang enggak ini apa ini? Lu contoh kecil. Maka itu suami istri latihlah hati dan pikiran kita berdua untuk sering sepakat. Tapi saya tanya lagi, Papa, janjinya ini menakutkan loh. Minta apa tadi? Apa saja. Apapun. Loh, kan nggak mungkin. Ternyata Papa jawab. Dan ya, suami istri yang sepakat. Nggak mungkin minta gajah 3 ekor, gerbong kereta api 4, pesawat 2. Lihat atau tidak? Saya suami istri yang sepakat, permintaannya seputaran masalah keluarganya. Ya atau tidak? Itu yang dijawab oleh Tuhan. Aduh, saya bilang, Papa engkau itu luar biasa. Papa mama yang sepakat, anak-anak sehat dan jenius. Betul? Saya balik supaya saudara tahu. Ada orang kaya menyekolahkan anaknya sekolah yang paling mahal. Tadi siang kami diajak lewat, ya ada sekolah paling mahal sepalu katanya. Oke. Panggilkan guru les dari Jakarta karena kurang pinter kalau dari Makassar dan Palu. Misalnya. Dengan harapan anak-anak orang kaya jadi orang hebat nantinya. Tapi pertanyaan saya, kalau papa mama kaya yang menyekolahkan anaknya dengan begitu mahal biayanya, tapi rajin bertengkar. Biasanya papa mama bertengkarnya itu waktu kapan? Pagi, siang, sore, malam? Ya jangan bertengkar, pagi, siang, sore, malam bertengkar terus. Oh nggak ada kerjaan itu orang. Kenapa suami istri biasanya bertengkarnya malam? Saya nggak pernah bertengkar saja. Ya karena di rumah berdua.
Lo betul nggak? Sudah pulang kerja. Kapan rata-rata suami istri berdua di rumah? Ya sore pulang kerja. Ini dia. Apa yang terjadi dengan anak-anak dari keluarga kaya, sekolahkan yang mahal dan bagus, panggil guru les. Tapi kalau hampir tiap malam papa mama bertengkar, anak-anak bisa tidur nyenyak, selalu was-was, ribut lagi enggak? Anak-anak yang malam enggak nyenyak tidur, bangun pagi bagaimana? Capek, lelah, stres, harus ke sekolah. Nanti maksud saya, jadi apa ini anak? Tidur di sekolah. Di mana guru? Jam sekolah kok tidur? Bayangkan, terus mau kemana ini anak-anak? Nah, kita sekarang ketahuan betapa bencinya setan dengan keluarga harmonis. Betapa nggak sukanya setan kepada papa mama yang sepakat. Dia hancurkan. Ingat hari Senin pagi, siswa-siswi JTS kita belajar, setan berhasil nggak membuat semua kerusakan di dunia ini? Berhasil. Termasuk ini. Ternyata membuat suami istri tidak sepakat itu sangat mudah buat setan. Dan catat, mereka berhasil. Maka itulah neraka di dunia, yaitu ketika papa mama tidak sepakat, ketika tidak harmonis, anak-anak yang menderita. Ayat 20, Matius 5:18, cepat. Ayat 20-nya. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Maaf ya, gereja-gereja yang suka memakai ayat ini untuk membuka ibadah bertobat. Ini bukan untuk membuka ibadah. Salah. Yang betul begitu. Sebab di mana ada 2 orang yang sepakat dan ada orang-orang ketiga. Siapa 2 orang di ayat 20? Suami istri. Adalah 2 orang di ayat 19. Begitu suami istri sepakat dan ada orang-orang ketiga. Siapa orang-orang ketiga? Inilah keluarga. Negara terkecil di dunia itu keluarga. Sebab ada otoritas di atas keluarga. Nama yang Maha Kudus disebut atas. Bayangkan, kalau semua keluarga di dunia ini selalu menjaga keharmonisannya, menjaga kesepakatannya, suami istri saling mengampuni, Yesus, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan ada di tengah-tengah keluarga ini. Saya punya pertanyaan. Rumah orang Kristen ditempeli gambar Yesus di semua pintu, sampai pintu WC pun ada. Saya tanya, setan takut? Tidak. Tikus saja nggak takut. Tapi kalau Yesus yang benar ada di tengah-tengah keluarga itu beda. Betul? Bagaimana cara membuat Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita? Memberi altar, komsel, doa, keluarga? Tidak. Lakukan aktivitas mesbah keluarga semuanya. Tapi kalau suami istrinya penuh kekecewaan dan penuh kemarahan, tidak bisa. Jujur yang sudah menikah ya, saya tanya. Kan Tuhan minta supaya kita sering doa bersama sebagai suami istri. Saya tanya yang sudah menikah, jujur. Suami bukan marah, apalagi benci, enggak, jengkel. Suami jengkel dengan istri, istri jengkel dengan suami. Bisa doa bareng enggak? Tidak. Jangan doa lihat mukanya sudah enak. Berarti setan berhasil? Berhasil. Itu dia. Tapi begitu ada suami istri harmonis sepakat, Yesus Kristus Tuhan Raja segala raja di tengah-tengah keluarga itu. Pertanyaan saya,
Mungkinkah ada setan goblok dan setan nekat menerobos ke keluarga yang ada Yesus di tengah-tengahnya? Yang benar. Betul? Nah, bayangin. Kalau setan goblok dan nekat aja bisa mikir, nggak berani masuk, maka setan pintar lebih bisa mikir, nggak berani masuk. Oh, nggak amin. Lu ya atau tidak? Maka itu saudara, saya nggak pernah belajar teologi, tapi inilah kebenaran. Maaf ya, orang yang khotbah dengan teologi, kebanyakan yang mendengar dahinya mengkerut, alisnya gandeng. Saya nggak bisa ngerti. Kenapa? Bingung. Mikir analogi tadi itu. Teologi itu sejajar dengan biologi, geologi, psikologi, antropologi, dan logi-logi yang lain. Harus mikir. Tuhan itu besar atau tidak? Besar. Salah, maha besar. Dipaksa masuk ke otak yang kecil, meledos. Itu orang Jawa. Nggak tahu meledos, meletus. Mana bisa otaknya masih kecil masukkan keluar. Setuju? Setuju. Bagi yang baru kenal saya hari ini, lihat cara saya ngajar. Karena ini kuasa Roh Kudus. Saya kalau ngajar nggak suka mengajak orang itu mikir sampai capek. Senin sampai Sabtu saya capek ngurusin kerjaan, Minggu duduk mikir. Kasihan. Setuju? Setuju. Maka itu kenapa di gereja banyak orang tidur. Kalau di rumah susah ngantuk, di gereja kok gampang ngantuk. Itu tadi lelah sudah. Senin sampai Sabtu saya mikirin duit, ke gereja Minggu denger khotbah duit aja. Aduh, saya rasa. Oke, ngerti? Nah, saya beri pertanyaan lagi. Setelah saudara kenal prinsip Matius 18, 19 dan 20, ngerti enggak? Bahwa Tuhan lebih penting keluarga daripada kebaktian gereja. Karena Tuhan hadir di rumah, bukan di ibadah. Sekarang saya tanya, lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan dari keluarga kita? Saya kita tahu konsep ini. Ayo jangan ragu-ragu. Setan. Setelah Oh. Dengar! Jauh lebih mudah ngusir Yesus keluar dari keluarga kita ketika suami istri jengkel. Sama pertanyaan balik. Jangan salah jawab. Ternyata buat keluarga Kristen jauh lebih mudah ngundang setan daripada ngundang Yesus. Jawab, betul atau betul? Maka itu banyak keluarga setan, Kristen kesetanan. Karena setannya banyak di rumah. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Saya lupa tahun awal 80 kalau tidak salah. Tiba-tiba banyak kasus yang saya hadapi. Anak kurang ajar pada orang tua, anak bikin malu orang tua, anak merugikan orang tua, anak nakal, anak masuk penjara. Saya belum menikah waktu itu, masih muda sekali. Tuhan, kok bisa ya ada anak-anak seperti itu? Kenapa? Apalagi tidak sedikit saya melihat orang tuanya anak-anak ini aktif pelayanan. Kok bisa anak-anaknya begini? Jawaban Papa dia di Alkitab. Mari kita buka Efesus 4 ayat 26. 25 dulu, ayat 25. Nah, Efesus 4 ini nggak apa-apa, biarin. Ayat Efesus 4 ini juga bicara tentang suami istri. Ini keluarga lagi, bukan cuma Efesus 5. Baca, 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan perkataan manis kepada yang lain. Karena kita adalah sama-sama. Saya tanya, yang belum menikah belajar dari kami yang menikah. Ternyata satu-satunya sakit hati yang paling sakit dialami oleh suami atau oleh istri kalau istrinya atau suaminya berdusta. Setuju saya ngomongin? Setuju. Tinggal di satu tempat tidur mendustai, itu sakit.
Maka itu firman ini jelas, hei suami istri, berkatalah benar seorang pada yang lain, jangan ada dusta. Saya pakai istilah bahasa Indonesia, kapan suami berdusta pada istri, istri berdusta pada suami? Kalau ada dosa. Kalau ada dosa di antara dua orang ini, pasti ditutupi dengan dusta. Jawab ya atau tidak? Ya. Jangan berkata benar. Kita ini sesama anggota, jangan saling menyakiti. 26. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi benar, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah hari benar seluruh pada kebenaran. Terjemahannya kurang tepat. Terjemahan betul begini, marahlah. Lu marah kok disuruh? Serius. Saya diskusi dengan beberapa psikolog tentang ayat ini. Orang yang sedang marah tapi dipendam, itu jadi penyakit. Nah, Tuhan mengizinkan suami istri boleh marah. Saya buka bahasa Inggris. Be angry. Loh, marah kok disuruh? Tapi jangan berbuat dosa. Ini aneh. Marah itu kan dosa. Kenapa nggak bisa berbuat dosa kalau marah? Ternyata marah tidak berdosa kalau jamnya tepat. Sebelum matahari masuk, berdamai. Dan tenses ayat ini present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang dilakukan tiap hari silakan. Jadi suami istri kalau mau marah, marah. Enggak apa-apa. Tapi janji pasangannya nggak boleh balas marah. Dengerin saja supaya puas. Begitu sore, maaf ya aku tadi kilat. Aduh ya aku juga kilat. Jadi sore itu gurau lagi. Pulang ke rumah, anak-anak seneng lihat papa mamanya lucu-lucu. Bayangkan kalau papa mama pulang sore, muka wajah-wajah, anak stres. Kenapa dua orang ini? Ya betul tapi betul. Anak-anak nggak tahu apa-apa. Marah. Tapi sore berdamai. Naik ke tempat tidur penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Surga hadir. Begitu bangun besok, lanjut mau apa kamu sekarang? Kemarin kenapa begitu? Sampai jam hukumnya sampai. Nah, menurut ayat ini yang belum menikah tidak boleh marah. Menikah dulu baru boleh marah. Wah, Tuhan ini luar serius itu cara belajar. Caranya boleh marahnya suami istri supaya bisa lega gitu. Tapi cuma sampai sore, janji awas. Terima kasih papa kok begitu. Apa yang terjadi kalau suami istri marah sampai matahari terbenam? Ayat 27. 1, 2, 3, cepat. Dan janganlah berkesempatan kepada iblis. Ayat ini pendek. Jadi lihat cara saya baca Alkitab tadi, nggak boleh diputus-putus, harus nyambung. Rekan-rekan saya, hamba Tuhan tolong ya, tolong. Kalau lagi ngajar jemaat, jangan nomor satu ayat terus saksi, nggak diuraikan ayatnya. Salah saksi, ambil ayat lain, saksi lagi. Kalau nggak saksi, nyanyi. Bukan salah, tapi yang dengarnya mau dapat apa kalau pulang? Setuju? Setuju. Bukankah kita beribadah mau belajar kenal Tuhan? Ajarkan yang benar. Dengar ya. Kejadian sampai Wahyu, topik terbesar itu tentang keluarga. Secara bongkar Alkitab, lebih 70% topik keluarga. Seharusnya gereja mengotbahkan keluarga jauh lebih banyak daripada yang lain. Maaf. Tapi kenapa tidak banyak pendeta khotbahkan tentang keluarga? Karena dua hal. Dia nggak bisa beri contoh, keluarganya kacau. Betul? Ini dia. Hamba Tuhan keluarga harmonis, nggak akan kehabisan bahan untuk menceritakan tentang keluarga yang benar. Orang-orang yang mengamati saya dalam belajar,
dua topik besar ini. Tuhan selalu suruh saya. Satu, mengampuni. Dua, keluarga. Keluarga mengampuni. Ternyata pendeta hamba Tuhan yang masih punya musuh, nggak berani khotbah pengampunan. Munafik dia. Betul? Maka itu, ingat tadi siang kita belajar, hidupi firman Tuhan, lalu hidupkan firman kita. Kalau saudara dan saya tidak bisa menghidupkan firman Tuhan, nah kita tidak menghidupi. Kalau kita bisa menghidupi firman Tuhan, pasti kita bisa menghidupkan. Dan yang mendengar akan menikmati. Maaf, saya cuma contoh. Saya punya, ini saya rekaman saya. Kita sudah belajar 1 jam 11 menit. Maaf, rasa tidak? Tidak. Karena dia hadir. Firman itu mengenyangkan, firman itu memuaskan, firman itu macam-macam. Enggak akan habis-habis. Karena ini. Nah, malam tidur tidak berdamai suami istri. Yang datang siapa? 27? Iblis. Wah. Jadi suami istri jangan beri kesempatan pada iblis. Apa itu kesempatan? Nginap. Goblok nggak suami istri nginapkan iblis? Gobloknya nggak habis. Karena nggak berdamai. Ayo janji mulai hari ini berdamai. Suami istri jangan bilang, aku tidur di belakang bisa karena panas. Awas kamu. Jangan cari alasan. Berdamai. Ternyata tempat tidur itu penting. Ini ayat terakhir sudah malam. Ayat terakhir. Tempat tidur. Yang tadi kita sudah terakhir. Apa? Oh ya, nggak apa-apa jadi. Yang tempat tidur. Buka Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4. Saya dapat pewahyuan ayat ini bulan Juli tahun 87. Maka itu saya ini kalau dapat pewahyuan saya nggak akan lupa bulan dan tahunnya. Karena itu sangat berpengaruh buat hidup saya. Dan setiap kali Tuhan mewahyukan firman-Nya, itu terjadi perubahan yang besar dalam hidup saya. Ibrani 13 ayat yang keempat. Grace sama Monik kemana? Urusan makan nanti aja, woi. Ayo duduk dulu, woi ibu-ibu. Grace, Monik, duduk dulu. Makanan 3 jam jadi tai, jangan diurus. Urus yang kekal, itu firman Tuhan. Amin. Itu prinsip saya. Saya kalau diundang gereja lalu ada makan, saya larang ibu-ibu masak. Kasihan, kapan dengar firman? Lebih baik beli untuk memberkati orang lain. Setuju? Setuju. Serius. Maka itu kalau saya diundang, kok nggak keluar-keluar 2 ibu ini? Woi, cepat, dulu. Dengan urusan yang akan jadi tai 3 jam. Maaf ya, saya kalau ngomong apa adanya, saya ngomong pakai tutup-tutupan. Duduk, dengar dulu. Baca Ibrani 13 ayat 4. 1, 2, 3. Hendaklah semua penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan menyebabkan tempat tidur, sebab orang-orang sudah dan berkenan akan diampuni Allah. Satu-satunya pemerintahan yang membuat sensus tempat tidur rakyatnya cuma pemerintahan kerajaan surga. Kira-kira kalau pemerintah Indonesia membuat sensus tempat tidur kita, tersinggung nggak kita? Orang kerjaan ini orang. Pertanyaannya, mengapa surga mensensus tempat tidur suami istri? Saya kaget. Bicara dia raja segala raja. Tanpa tahta, raja beneran bukan? Ternyata satu-satunya tahta raja segala raja itu bukan di surga, tapi di bumi, di tempat tidurnya suami istri. Buat saya kaget, ngapain? Saya belum menikah. Waktu Roh Kudus mewahyukan saya ini, ngapain Tuhan di tempat tidur manusia? Saya keluarkan kata, kuduskan tempat tidurmu suami istri. Nah, saya pakai terminologi perjanjian lama. Ingat, di perjanjian lama
setiap kali Yahweh Tuhan hadir, selalu ada kata, tempat ini kudus. Lu ya atau tidak? Maka kita tanya, kalau di perjanjian baru, satu-satunya tempat yang dikuduskan, bukan mimbar gereja, bukan bukit doa, bukan kamar doa, tapi tempat tidur suami istri. Kalau saya punya terjemahan lain, the marriage bed. Ada kata suami istri, tidak sembarang tempat tidur. Berarti Tuhan sedang apa di tempat tidur suami istri? Hadir. Kalau dia hadir berarti tatanya bukan. Akhirnya ada contoh nyata di Indonesia. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Maaf ya, saya beri dua contoh, dua tokoh di Indonesia. Ini bukan ngomongin orang, sudah fakta. Satu Islam, satu Kristen. Pernah dengar kata Agim? Ustadz hebat. Tiap Selasa waktu itu, jam 12 siang, Agim pasti membuat tausiah di Istiqlal. Dan itu disiarkan di SCTV tiap siang jam 12. Jam 2. Saya suka ngikuti. Istri saya suka perhatian. Itu Agim muncul. Karena saya lihat orang ini hebat. Oke. Kapan pamornya turun? Saya begitu kagumnya pada tokoh ini. Saya lebih dari 2 kali ke pusat mereka di Geger Kalong, Bandung. Saya masuk melihat perpustakaannya, semua hebat. Itu para penjual makanan, penjual souvenir di luar itu, kalau saya tanya, aduh berkahnya besar, ini. Itu bis-bis turis yang datang itu, tiba-tiba habis, sampai hari ini nggak panggil. Karena dia tidak menghormati pernikahan. Padahal dihukum mereka boleh loh. Loh aneh bukan? Kenapa dihukum mereka boleh, tapi ketika tokohnya melanggar, mereka nggak suka. Ternyata hukum ini tertulis di hati semua manusia, bahwa nggak ada perempuan bodoh mau dimadu. Tidak ada. Berapa tahun kemudian tokoh Kristen Ahok, lihat kasusnya. Kapan pamornya turun sampai hari ini nggak bangkit? Ketika dia ceraikan istri. Saudara, dari 2 tokoh ini kita belajar hebatnya firman Tuhan. Walaupun bukan Kristen, ternyata firman itu tertulis di hati semua orang. Bahwa semua orang itu punya konsep pernikahan harus dihormati dengan penuh. Jangan dientengkan. Kotornya tempat tidur kita suami istri, bukan karena terlalu sibuk sampai 3 bulan nggak cuci spray, bukan. Kotornya tempat tidur kita kalau ada persundalan. Maaf, bersundal dan berzina buat hukum Kristus sangat sempurna. Nggak perlu ketemu orangnya, nggak perlu peluk atau cium, cuma ngelihat dari jauh. Jadi buat hukum surga berzina nggak perlu di tempat tidur. Masih nggak? Loh, masih nggak tahu hukum itu? Apa yang bunyinya? Barang siapa melihat seseorang dan menginginkan, maka dia sudah berzina dengan orang itu, bukan di tempat tidur. Nah, saya punya pertanyaan. Sependeta-pendetanya seorang pendeta, jadi pendeta apaan? Matanya masih bisa kurang ajar gak? Ampuni Tuhan, ampuni. Ada yang lolos dari hukum perjinan nggak di antara kita? Setua-tuanya kita yang ngaku. Ngerti? Nah, ketika suami istri sedang jengkel, nggak benci dan marah, jengkel, tidur di tempat tidur, maaf, dan sedang ingin melakukan hubungan, tapi yang satu lagi marah, jujur, bisa nggak yang satu ini ingat mantan? Lu jawab, saya tanya. Nah,
Kalau ingat mantan jadi apa? Perzinahan. Wih, saya kaget sekali hukum ini. Mau sependeta-pendeta, seorang pendeta kalau nggak pernah hidup harmonis suami istri, bisa nggak tatuan jadi najis? Karena mikir orang lain. Keren hukum itu. Saya ulangi, tidak ada kitab suci agama apapun selain Injil yang membahas tentang tempat tidur suami istri. Tidak ada negara manapun di dunia yang pemerintahnya membuat sensus tempat tidur kecuali pemerintah kerajaan surga. Nah, saya balik. Jadi kalau suami istri malam ini sudah gelap malam tapi nggak berdamai, naik ke tahta Tuhan, tahtanya raja segala raja. Najis nggak tempat tidurnya itu? Itu yang datang si setan. Ayat 27 Efesus 4 tadi. Logikanya, kalau kita punya tamu mendadak, tamu terpaksa, tamu yang beneran sekalipun, pagi-pagi bangun, macam nggak kita siapkan sarapan. Loh, saya tanya orang timur beri cepat jauh. Nggak mungkin ada tamu, maaf ya cari sarapan sendiri. Betul? Itu nggak sopan sama sekali. Ini rahasia yang Tuhan ketemukan saya. Mengapa ada anak-anak yang begitu menyakiti orang tuanya? Oh, ini dia. Suami istri yang gak sepakat, yang gak harmonis, gak saling mengampuni. Berarti setan diundang oleh dua orang ini nginap di rumah. Dan besok pagi tamu yang gak diundang ini, sarapannya, lauk pauknya adalah anak-anakmu. Sejak hari itu, kalau ada keluarga-keluarga minta, tolong doakan anak kami. Saya nggak doakan anaknya, saya doakan bapak emaknya yang kurang ajar. Sebab anak-anak berontak. Karena nggak ada Tuhan di rumah itu. Kalau nggak ada Tuhan pasti ada hantu. Jadi bukan anaknya didoakan, papa mamanya suruh bertobat. Damai. Kalau tidak setan menang.